Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Kembali lagi di Dakwah Kajian channel konsultasi waris dan hitung waris. Dengan kita belajar ilmu faraid, insya Allah kita menghidupkan hukum waris Islam. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pembelajaran faraid atau ilmu mawaris. Dan insya Allah untuk di video kali ini kita masuk ke pembahasan tentang masalah kedudukan cucu laki-laki di dalam hukum waris. Untuk itu langsung saja ke penjelasannya. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, ahli waris yang ketujuh yang ada di dalam susunan ahli waris setelah Jaud, Jaujah, Abun, Ibnun, dan Bintun, ada Ibnul Ibni atau cucu laki-laki. Jadi sekali lagi ahli waris yang ketujuh yang ada di dalam susunan ahli waris ada Ibnul Ibni, cucu laki-laki. Jadi Ibnul Ibni ini adalah ahli waris yang ketujuh yang ada di dalam susunan ahli waris dari jalur puru atau keturunan. Kemudian untuk selanjutnya, untuk ketentuan Ibnul Ibni di dalam hukum waris ada 3 ketentuan. Yang pertama, Ibnul Ibni bagiannya hanya 1, yaitu asobah binafsi. Sama seperti Ibnun dan Abun. Itulah ketentuan Ibnul Ibni yang pertama. Ibnul Ibni bagiannya asobah binafsi. Kemudian untuk ketentuan Ibnul Ibni yang kedua ya, Ibnul Ibni bisa mendapatkan bagian dari harta warisan ketika tidak termahjub oleh Ibnun, anak laki-laki. Jadi Ibnul Ibni bisa mendapatkan bagian ketika tidak ada Ibnun. Itulah ketentuan Ibnul Ibni yang kedua, yaitu tidak termahjub oleh Ibnun ya, oleh anak laki-laki. Jadi ketika ada Ibnun, maka Ibnul Ibni tidak mendapatkan karena termahjub. Kemudian untuk ketentuan Ibnul Ibni yang ketiga ya, Ibnul Ibni bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain. Jadi sekali lagi untuk ketentuan Ibnul Ibni yang ketiga, Ibnul Ibni bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain, seperti memahjubkan ke saudara-saudaranya mayit, baik yang kandung seayah maupun yang seibu, dan juga bisa memahjubkan ke saudara-saudaranya ayah, baik yang kandung maupun yang seayah. Jadi untuk ketentuan Ibnul Ibni yang ketiga ya, bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain. Itulah 3 ketentuan Ibnul Ibni atau cucu laki-laki di dalam hukum waris. Yang pertama, mendapatkan bagian asobah binafsi. 2, tidak termahjub oleh Ibnun ya. 3, bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain. Kemudian kita masuk ke contoh ya. Misalkan di sini ahli warisnya yang pertama ada Jaud ya, suami, kemudian ada ibu, kemudian ada Ibnul Ibni ya. Sekali lagi ahli warisnya di sini ada Jaud, suami, ibu, Ibnul Ibni, cucu laki-laki.
Untuk selanjutnya kita tentukan bagian pastinya ya. Untuk Jauj, karena di sini Jauj bersama dengan Puru ya, ada keturunan, ada Ibnul Ibni. Di sini Jauj mendapatkan bagian 1/4 ya. Kemudian untuk juga sama, karena di sini ada Puru, ada keturunan, mendapatkan bagian 1/6. Kemudian untuk Ibnul Ibni, karena Ibnul Ibni di sini tidak termahjub ya, tidak ada ibnun, tidak ada anak laki-laki, maka Ibnul Ibni di sini menjadi asobah binafsi. Untuk Jauj 1/4, 1/6, Ibnul Ibni asobah binafsi. Kemudian untuk selanjutnya kita tentukan KPK-nya atau asal masalahnya ya. Di sini angka penyebutnya ada 2, ada angka 4 dan 6. Bisa kita temukan KPK-nya atau asal masalahnya berapa? 12 ya. Jadi asal masalah di kasus ini 12. Bisa juga ditentukan dengan cara al-muwafaqah ya. Kemudian untuk selanjutnya kita bagikan sihamnya ya. Untuk Jauj 12 dikali 1 dibagi 4, berapa sihamnya? 3. Kemudian untuk 12 dikali 1 dibagi 6, berapa sihamnya? 2 ya. 3 ditambah 2, 5, 12 diambil 5, sisa 7 ya. Dan 7 ini diberikan Ibnul Ibni yang menjadi asobah ya. 3 ditambah 2, 5 ditambah 7, 12. Jadi di sini majmu sihamnya 12. Misalkan tirkahnya di sini 12 miliar ya. Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham, nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. 12 miliar dibagi 12 berapa? 1 miliar ya. Dan yang 1 miliar ini kita kalikan saja ke siham masing-masing ahli waris. Untuk Jauj sihamnya 3 kali 1 miliar, 3 miliar. Untuk sihamnya 2 kali 1 miliar, 2 miliar. Untuk Ibnul Ibni sihamnya 7 ya, kali 1 miliar, 7 miliar. 3 miliar ditambah 2 miliar, 5 miliar ya, ditambah 7 miliar, 12 miliar. Di sini totalnya 12 miliar, di sini juga tirkahnya 12 miliar. Artinya hartanya habis dibagikan ke ahli warisnya. Untuk Jauj, dan Ibnul Ibni. Jauj mendapatkan bagian 3 miliar, 2 miliar, Ibnul Ibni 7 miliar. Dan di sini Ibnul Ibni mendapatkan bagian 7 miliar karena menjadi asobah binafsi. Karena Ibnul Ibni di sini tidak termahjub ya, tidak ada ibnun. Itulah contoh yang pertama ya. Ibnul Ibni mendapatkan bagian asobah. Kemudian contoh yang kedua ya. Di sini misalkan ahli warisnya ada Jaujah, istri, kemudian ada abun, ayah, kemudian ada Ibnul Ibni, cucu laki-laki ya. Sekali lagi ahli warisnya ada Jaujah, istri, ada abun, ayah, Ibnul Ibni, cucu laki-laki. Kita tentukan bagian pastinya ya. Untuk Jaujah, karena di sini Jaujah bersama dengan Puru, ada keturunan, ada Ibnul Ibni, Jaujah mendapatkan bagian 1/8. Kemudian untuk abun, karena bersama dengan Puru laki-laki ya, di sini ada Ibnul Ibni, abun mendapatkan bagian 1/6. Kemudian Ibnul Ibni di sini mendapatkan bagian asobah binafsi ya, karena Ibnul Ibni di sini tidak termahjub karena tidak ada ibnun, tidak ada anak laki-laki. Jaujah 1/8, abun 1/6, Ibnul Ibni asobah binafsi. Kemudian kita tentukan asal masalahnya ya. Di sini angka penyebutnya ada 2, angka 6 dan 8. Bisa kita temukan asal masalahnya berapa? 24. Kemudian kita bagikan sihamnya ya. Untuk Jaujah 24 dikali 1 dibagi 8 berapa? 3. Untuk abun 24 kali 1 dibagi 6, 4 ya. 3 ditambah 4, 7. 24 diambil 7, sisa berapa? 17. 3 ditambah 4, 7 ditambah 17, 24.
Jadi di sini majmu sihamnya 24. Misalkan tirkahnya di sini 24 miliar ya. Maaf, 24 miliar. Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham dan nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. 24 miliar dibagi 24, 1 miliar. Dan yang 1 miliar ini kita kalikan ke siham masing-masing ahli waris. Untuk Jaujah sihamnya 3 kali 1 miliar, 3 miliar. Untuk Abun sihamnya 4 kali 1 miliar, 4 miliar. Untuk Ibnul Ibni 17 ya kali 1 miliar, 17 miliar. 3 miliar ditambah 4 miliar, 7 miliar ditambah 17 miliar, 24 miliar. Di sini totalnya 24 miliar, di sini juga tirkahnya 24 miliar. Artinya hartanya ya habis dibagikan ke ahli warisnya. Untuk Jaujah, Abun dan Ibnul Ibni. Jaujah di sini mendapatkan 3 miliar, Abun 4 miliar, Ibnul Ibni 17 miliar. Di sini Ibnul Ibni mendapatkan 17 miliar dari bagian asobah binafsi, karena Ibnul Ibni di sini tidak termahjub, tidak ada ibnun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang masalah ketentuan Ibnul Ibni atau cucu laki-laki di dalam hukum waris. Semoga bermanfaat dan ikuti terus video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.